Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan pembelajaran gambar teknik. Untuk anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sistem EVI. Sistem EVI sendiri adalah sistem bahan bakar yang sudah menggunakan kerja dari echo atau komputer untuk mengatur bahan bakar atau jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini yang lebih jauh, saya ingin mengecek dulu apakah tugas dari pekerjaan gambar teknik pada pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang motor starter konvensional, apakah tugas gambarnya sudah diselesaikan ataukah belum. Jika masih belum diselesaikan, silakan segera menyelesaikan tugas itu ya. Ketika nanti masuk, tugas itu akan saya kumpulkan dan dijadikan nilai gambar teknik seperti biasanya. Berikutnya, untuk memulai pembelajaran, ya, silakan kalian tonton video sampai selesai supaya nanti tahu tugas apa yang harus dikerjakan di akhir pembelajaran ini. Sehubungan dengan masih belum terkendalinya COVID-19, saya harap siswa-siswa SMK Tunas Harapan, terutama kelas 10 TKR 3, untuk senantiasa di rumah, menjaga jarak atau social distance, dan juga selalu menggunakan masker ketika berpergian keluar ruangan, dan juga selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun, ya, supaya kuman-kuman yang ada di tangan itu dapat mati, untuk menjaga kita semua supaya terhindar dari COVID-19. Oke, berikutnya saya lanjutkan dengan pembelajaran untuk hari ini. Ini di Newstab. Di Newstab sebetulnya gambar ini juga ada. Silahkan untuk lebih jelasnya kalian sambil melihat Newstab. Untuk komponennya sendiri di sini di sistem EVI itu ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah sensor. Komponen yang kedua adalah echo atau komputernya. Sedangkan komponen yang ketiga adalah aktuator. Secara umum, tipe dari sistem EVI ini ada 2. Yang pertama tipe L atau disebut dengan LEVI, dan yang kedua adalah tipe D atau DEVI. Perbedaannya apa? Ya, perbedaan di keduanya, pada tipe D dia menggunakan manifold pressure sensor ya, yang diletakkan di intake manifold yang berfungsi untuk mendeteksi pressure atau tekanan. Nah, ini adalah yang biru-biru ini adalah manifold pressure sensor. Nah, letaknya ada di situ. Nah, sedangkan di tipe yang kedua atau tipe L, dia tidak menggunakan manifold pressure sensor. Ya, tetapi fungsinya akan digantikan dengan airflow meter. Nah, ini airflow. Airflow berarti digunakan untuk mengetahui aliran air atau aliran udara. Berikutnya, ini adalah petrol engine management trainer atau trainer yang dapat digunakan untuk mempelajari sistem bahan bakar dari EVI bensin. Nah, kalau komponen-komponennya sini dapat kita lihat. Yang pertama ada yang namanya sensor. Nah, ini adalah komponen-komponen sensor. Nah, yang pertama di sini ada throttle valve. Di throttle valve ini terdapat sensor yang namanya throttle posisi sensor. Nah, berikutnya ada ini manifold pressure sensor. Berikutnya ada heater oxygen sensor. Terus water temperature sensor. Ada air temperatur sensor. Nah, ini adalah sensor-sensor yang digunakan.
Komponen yang kedua adalah engine control unit. Berikutnya ini, engine control unit. Ini yang kita sebut dengan ECU. Komponen ini nanti yang akan mengatur laporan dari si sensor. Sensor-sensor ini memberikan tegangan balik ke ECU. Berikutnya ECU nanti akan mengatur apa yang harus dilakukan oleh si injektor atau si aktuator untuk bekerja. Berapa jumlah bahan bakar yang harus disemprotkan. Berikutnya distributor. Distributor nanti juga akan diberikan sinyal untuk menentukan kapan harus terjadi pengapian atau kapan busi harus memercikan bunga api. Nah, businya sendiri ada di sini. Ini busi atau spark plug yang fungsinya adalah untuk memercikan bunga api, untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Kurang lebihnya seperti ini nanti untuk sistemnya. Di sini nanti juga sebetulnya sama komponennya dengan yang ada di kendaraan, hanya penempatannya yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melihat kalau di kendaraan itu letak sensor-sensor ini itu ada di mana saja. Nah, kita ulangi lagi tadi. Sensor-sensor yang dipakai, pertama ada throttle posisi sensor, yang kedua ada manifold pressure sensor, berikutnya ada oxygen sensor, ada water temperature sensor, air temperature sensor. Berikutnya di sistem EV itu terdapat yang namanya diagnostik atau OBD. Ini yang digunakan untuk mengetahui kerusakan pada kendaraan ini nanti. Ini dilengkapi dengan scan nanti ya. Kita scan untuk melihat kerusakan apa yang bisa terjadi. Ini ya, gambaran secara umum seperti ini. Kita lanjutkan dengan letak sensor yang ada pada kendaraan. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Untuk sensor-sensor dan ECU dan aktuator dapat kita lihat. Nah, di situ ada fuel pump yang ada di tangki, terus ada ECU. Nah, ECU ini biasanya diletakkan di bawah dashboard sebelah kiri ya, untuk ECU. Berikutnya ada air valve, ada throttle posisi sensor. Nah, letaknya ada di sini, ada ignition coil, injektor, cold start, water temperature, air flow meter, ada EV main relay, ada jack connector, ada solenoid, dan juga ECU sendiri tadi. Nah, kurang lebihnya seperti ini letak dari komponen-komponen dari sistem EV tipe L. Berikutnya akan saya perlihatkan gambar apakah yang harus kalian gambar nanti di akhir pembelajaran ini. Untuk tugas gambar sendiri nanti saya hanya berikan beberapa potongan aja. Kalian tidak harus menggambar keseluruhan dari wiring diagram dari EV karena akan terlalu banyak sekali. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kalian gambar ya, komponen-komponennya. Nanti juga saya akan kirimkan berupa file gambar. Silakan bisa kalian download atau bisa di screenshot dari video ini. Ya, dapat dilihat ini untuk komponen-komponennya. Nah, ini nanti yang harus kalian gambar. Maaf kalau tidak jelas, nanti bisa dilihat di filenya supaya lebih jelas. Mana ada yang masih belum jelas untuk tugas-tugasnya? Ya, tugas yang pertama, kalian harus menggambar wiring diagram ini. Kerjakan seperti biasanya di kertas gambar ukuran A3 dengan ukuran yang menyesuaikan dengan ukuran gambar. Nanti untuk dikumpulkan sebagai nilai gambar.
Ya, tugas yang berikutnya nanti di resume, biasanya di Google Form kalian harus mengisi nama, NIS, kelas, dan resume. Nah, resumenya apa? Resumenya adalah kalian harus menulis semua sensor yang ada pada kendaraan. Ya, silakan kalian tulis sensor dan juga fungsinya. Nah, itu saja tugas untuk pembelajaran hari ini. Nah, saya kira cukup untuk hari ini. Kerjakan tugasnya dengan baik dan selamat tinggal. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.